ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini kami akan menyapa saudaraku semua, saudara muslim, seiman dan sebaik yang ada di negeri maupun di mancanegara, dan juga semua saudaraku mantan-mantan pengikut Jokam. Untuk pagi ini kita akan ngobrol santai dengan, silahkan diperkenalkan ya, dengan siapa? Tayyib, silahkan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sukoharjo bagian utara. Sukoharjo Utara. Sukoharjo Utara. Satu daerah. Daerah yang yang banyak, termasuk banyak kawan hijrahnya. Alhamdulillah. Saya bernama Abu Daud Al-Masufi dari wilayah utara, desa Bagi. Desa Bagi dulunya satu desa dengan Ustadz Jogar, desa Selatan. Kemudian di tahun 2015 Allah Di Sapeh ada penyapehan, jadi beda desa. Sedikit perkenalan sudah. Tayyib. Kira-kira. Nah, ini Ustadz Dawud, ini saudara kita, ini juga satu daerah dengan saya dan teman-teman yang lain dari Sukoharjo Utara. Alhamdulillah Mas Dawud, pada akhirnya kita bisa berjumpa lagi setelah dulu ya di awal saya ngen-ngen. Nah, ini orang punya pengetahuan, punya ilmu, selalu kita ajak diskusi. Apakah ketika mendengar seorang ulama tidak boleh menyampaikan ilmu, bagaimana sikap kita para mubalek ya, saat itu sering kita ngobrol. Ya balik secara umum, ya piye meneh iki sak derma. Oke lah, terjadi. Bagaimana kira saat itu kan kita betul-betul merindukan keilmuan, tiba-tiba tidak boleh belajar lagi dengan ulama. Ibaratnya gini Mas, kalau saya gambarkan itu ikan ditaruh di kolam bertahun-tahun, airnya ya kayak gitu nggak ganti, itu butek kelutak, tiba-tiba ada aliran air. Ikan-ikan yang cerdas begitu semangat menyambut air jernih itu, tiba-tiba dibendung airnya. Nah, bagi ikan-ikan yang cerdas ya berusaha untuk mencari di mana tadi alirannya. Tapi ikan-ikan yang lawan katanya cerdas apa? Ikan cerdas berusaha untuk melompat. Tapi yang kebalikannya itu ya panggah bertahan. Gelem ra gelem, muangan campur kotorannya di situ, bekas pakan di situ, airnya terus dan lain sebagainya. Jadi kita betul merasakan itu kok nggak boleh, itu gimana bertanya-tanya. Tapi kalau Mas sendiri gimana saat itu dengar nggak boleh dengan tiga ulama ini? Di awal-awal di tahun-tahun 2019 justru dari semenjak kecil sampai saya jadi mubalik itu keilmuan yang benar-benar saya rasakan paling istilahnya paling mantap itu ya di akhir-akhir ketika beliau mengajar masih dalam Jokam akhir-akhir itu, termasuk ketika kita di Karanganyar itu dengan Syekh Aziz itu, beliau menjelaskan bab takwa itu ya, dengan begitu jelas dan lengkap keterangannya. Itulah ilmu yang sebenarnya dirindukan oleh para mubalik dalam Jokam. Kemudian ketika kita belajar dengan Syekh Khalil di Sukoharjo Kota, yang kita belajar tentang ilmu tahsin, tajwid maupun makhraj, di mana kita merasa sangat kurang sekali dengan ilmu tahsin. Dari dua kejadian ini awal mula terbukanya kita tentang keilmuan selama ini. Ternyata selama ini memang keilmuan kita itu sangat
rendah sekali standarnya. Sehingga ketika alhamdulillah ketika kita sudah hijrah kemudian bergabung dengan muslim lain dan kita mengaji dengan mereka, luar biasa keilmuan mereka dan kita sangat merasa sangat bahagia setelah keluar dengan beberapa ilmu yang kita dapatkan. Termasuk di hari ini kita juga mendapatkan ilmu yang manfaat yang luar biasa. Insya Allah nanti yang di hari ini kita bahas lagi. Ini nggak, kita kok jauh-jauh ke sini acara apa ini? Terus jadi alhamdulillah saudara. Jadi saat kedatangan beliau-beliau dari Haromain, ya 3 ulama yang di NA itu, kita menyambut, kita merasakan luar biasa. Dalam arti luar biasa, inilah keilmuan yang selama ini didengungkan di dalam para dai-dai atau mubaligh di Jokam itu, diarahkan supaya selalu memperbanyak ilmu. Nasihatnya memang demikian, kon golek ilmu oke terus. Namun kadang juga berpikir, golek ilmu ning dina paku bumi ya mentoke tekan kuno kuwi. Ya boleh lah orang nyebut paku bumi, mohon maaf. Paku bumi itu cara diencepke ya bisa sampai berapa meter. Nah kira-kira paku bumi yang disebut itu berapa meter kira-kira. Mentok, nggak ada lagi yang digali dari keilmuannya sudah. Ya, kita nggak sombong, tapi memang sudah sering tanya hukum ya mentok. Wis pokoke mangkulku ngono itu sekelas paku bumi, mohon maaf. Kami itu biasa dulu ya tanya dengan beberapa. Nah iki piye iki hasil ijtihad keimaman mentok. Insya Allah semua merasakan hal yang sama. Jadi setelah ada 3 ulama itu merasakan siraman, ini yang ditunggu, ini yang dicari. Kongkon golek ilmu saoke-oke, disuruh mencari ilmu, belajar terus, itu kita dapatkan dari ulama-ulama itu. Tadi bertanya, ternyata terus nggak boleh lagi ya, bagaimana rasanya nggak boleh lagi belajar dengan beliau-beliau ini? Tentu saja ketika kita dibatasi keilmuannya sebagai orang yang berusaha untuk berpikir cerdas ataupun berusaha untuk menggali keilmuan, maka kita merasa curiga di dalam kelompok kita ini, kenapa keilmuan selalu dibatasi, sedangkan ketika ada bocoran dari luar tentang keilmuan yang bagus, maka hati ini sebagai seorang mubaligh pastinya dia akan berusaha untuk menggali ilmu lagi. Dan alhamdulillah dengan keilmuan yang kita dapatkan setelah beliau justru di NA itu membuka mata hati kita, termasuk saya pribadi, menjadi lebih berpikir keras. Barangkali memang di Jokam ini keilmuan kita sangat dibatasi, ada ada keperluan atau kepentingan tertentu. Dan alhamdulillah semuanya sudah lega setelah kita betul-betul mendapatkan banyak ilmu di luar dan keluar, dan kita yakin, kemudian kita mantap bahwa benar-benar di dalam Jokam ini kita betul-betul dimanfaatkan. Jadi ilmu yang selama ini kita banggakan di dalam itu ternyata ya, seperti antum bilang tadi, kita tuh sudah nggak bisa menggali lagi karena mentok dengan pokoknya makuling ini. Dan itu secara akal logika saya nggak main, karena ilmu Islam itu tidak sempit itu. Iya. Ilmu Islam itu sangat luas sekali, sehingga tidak bisa kita hanya mengatakan pokoknya mangkuling ini selesai masalah, tidak bisa, harus dengan dasar-dasar yang jelas. Ya, jadi setelah didengar atau dibatasi tidak boleh belajar lagi dengan ulama, ada curiga dan bertanya, ada apa? Orang kok tidak boleh belajar? Namun kecurigaan ini akhirnya terjawab sudah. Ini ada kepentingan. Kepentingannya apa? Kalau menurut mereka pentingnya adalah Bapak Imam tidak ingin satupun rakyatnya masuk neraka. Jadi dibatasi nggak boleh ngaji, itu tujuannya biar tidak masuk neraka. Kalau banyak ngaji nanti masuk neraka. Mafhum mukhalafahnya demikian. Itu. Jadi mereka bilangnya begitu. Untuk diramut, ya ternyata di remote. Ini bahasa Ustaz Ribat ya, kita ambil. Bukan diramut tapi di remote. Dan sekarang alhamdulillah sudah plong, sudah terjawab kenapa atau selama ini dengarkan Ustadz ini tidak boleh. Kita dimanfaatkan, dijadikan bisa dibilang perbudakan ini lewat pembodohan dan lain sebagainya.
alhamdulillah nanti kalau istilah mangkul sudah dijelaskan oleh Mas Syayih dan beberapa teman sudah plong, sudah clear semua. Kita lanjutkan untuk ngobrol-ngobrol ini dan dari Sukoharjo Utara ya. Barangkali masih ada akses atau info bisa ketemu saudara-saudara Jokam yang ada di Sukoharjo Utara. Mungkin kejadian terakhir ini ada apa ini kira-kira? Tayyib, silahkan. Ya, pada intinya mereka juga mau terbuka itu untuk ngobrol, walaupun nyerangnya luar biasa itu. Serangan terus, kita mau jawab dipotong dengan serangan lagi. Memang sempat kemarin ada kejadian waktu sepupu meninggal, itu kita juga takziah, yang mana itu juga Jokam dan punya dakwaan juga. Ketika di takziah juga kita sebenarnya niatnya juga betul-betul niat untuk belasungkawa, tetapi di saat kita berjumpa ternyata mereka membuka pertanyaan-pertanyaan tentang istilahnya serangan, kenapa sampai saya itu keluar, sampai mengatakan menyebut dengan nama bapak juga, karena kan memang mereka itu ingin menjatuhkan, ingin bukan niat untuk mengembalikan ke dalam Jokam lagi, tapi betul niatnya seperti untuk meremehkan yang sudah hijrah gitu ya. Sudah hijrah. Jadi memang keyakinan bahwa yang keluar dari Jokam itu sudah betul-betul jelas nerakanya, itu betul rasa di situ. Dan itu kejadian yang saya anggap luar biasa, karena baru sekali itu juga saya dengan niat betul-betul ingin takziah, ingin saya membantu mereka yang sedang kesusahan, tapi tiba-tiba di situ malah justru pertanyaan-pertanyaan untuk menjatuhkan saya yang diungkapkan. Dan mereka juga mengatakan bahwa antum katanya tahun 2019 sampai kemarin itu nggak berani datang lagi ke desa, nggak berani datang lagi ke sana. Ketika ditanya sudah nggak pernah lagi ke sini, kemudian saya tanya lah kenapa, urawani yuk. Ini antum harus tabayun dulu ke sana, kenapa kok nggak berani itu. Oh gitu. Tayyib. Alhamdulillah ada kabar dari saudara kita, dari saudara Tuan, karena ada takziah keluarga ya, kemudian juga keluarga pengurus, dan saya tentu juga kenal dengan siapa-siapanya. Ada kabar menarik dari beliau, katanya saya sejak 2019 nggak berani ke sana lagi gitu. Ya memang saya nggak ke sana, saya nggak berani, ini yang jadi cukup nggak berani. Pertanyaannya kira-kira apa ya yang saya takuti gitu, apa yang saya takuti. Sementara Ustadz Daud sendiri merasakan, alhamdulillah mereka mau diskusi. Neng sifat diskusinya ya ala Jokam, menyerang, dipotong dan lain sebagainya. Tentu dia satu orang atau beberapa orang? Ya beliau ada dibantu dengan satu orang itu yang vokalnya juga lumayan tinggi. Oh, vokalnya lumayan tinggi. Tapi yang lain karena cuma jadi pendengar audio aja. Dan kita apal betul lah karakternya itu menang ngayal gitu. Jadi pertanyaannya hanya untuk memojokkan, untuk menjerumuskan, tidak mau mendengarkan penjelasan kita. Dan memang dari awal kan diisukan bahwa orang yang hijrah itu nanti akan bingung, bambung itu selondang-landung nggak genah, itu ekonominya deblek. Namun alhamdulillah Ranti imam kan, karena tidak punya imam itu ibarat ayam, beberapa anak itu kecil-kecil nggak ada induknya, akhirnya bingung. Padahal yang kita rasakan justru selama punya imam ini bingungi. Tapi ya toh, wong dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis disuruh belajar. Ini sama imamnya nggak boleh belajar, bingungi. Katanya kalau nggak punya imam itu jahiliyah. Ini bukan katanya, memang dalilnya kita juga paham. Nggak punya imam itu jahiliyah. Tapi ketika kita selama di dalam, kok ya kelihatan sekali jahiliyahnya. Sangat jahiliyah. Itu dijauhkan dari ulama, dijauhkan dari ilmu, dan saat itu betul-betul kesan jadi orang yang meremehkan ulama-ulama, karya-karya ulama.
Jadi ulama-ulama yang begitu sudah berjasa besar dalam Islam itu dianggap remeh semua. Apakah itu bukan jahiliyah? Ternyata sangat sekali itu karakter-karakter jahiliyah. Tapi yang tadi poinnya saya nggak berani. Oke, kita jawab. Sebenarnya kalau kita jawabnya di lewat sini, mungkin kalau mereka dengar, loh, wanine lewat HP, lewat YouTube, nggak berani datang. Oke, terserah lah kita sebenarnya kalau ngadepin mereka. Mereka mau bilang apa saja lah, bebas saja lah, bebas mau ngapain aja. Dan kita tahu. Nanti paling-paling kalau ada bunglon yang nonton ini terus di-share ke dalam, paling ya ngomongnya lo beraninya. Jadi gini, bukan kita tidak berani. Yang pertama, apa kalau kita datang ya itu murni untuk takziah, silaturahim, ada itu aja. Kalau bahas tentang dalil, keilmuan, akidah, nggak nyambung, nggak dong. Sekarang pernah dengar ya, salah satu itu cerita di pusat, ada kepala keamanan di pusat cerita Abdul Aziz Ridwan ya, saya itu ya, tak nasihati, tak kandani, diam, gak iso jawab, belas semeneng tok gitu. Padahal dia seorang keamanan yang notabene ya juga dari keilmuan, tapi so pede ngomong di forum begitu. Lalu kita berpikir, sekelas Ustadz Abdul Aziz Ridwan dikawandani, dibilangin habis-habisan sama keamanan, diam tok. Ya bener, lah ngapain ngeladenin gitu? Kalau keamanan ya ngobrol dengan keamanan apa, kalau tim bangunan ya ngomong ke campuran semen, cetok saya ngapain kan gitu lah. Dengan seorang ulama yang hafid pahamin ini ngapain ditanggapi? Terus diceritakan seakan-akan nggak bisa menjawab, bukan nggak bisa menjawab, ngapain gitu? Ya sama saya pribadi, ketika ada berita nggak berani mendatangi loh, nggak berani dalam hal apa? Kalau ada keperluan misalkan diundang pengantin ya tetap datang, ke masyarakat juga datang, tapi nek untuk keilmuan ngapain ini? Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan terus saya datang, paling nemoni, nanti paling dia cerita ke jamaahnya, wongnya akhirnya teko, tapi ya aku ya meneng tok gak iso jawab, balik lagi. Jadi yongker saiki nemoni aku neng ketoke bingung lah, itu lagi bisa. Nah, makanya ngapain gitu. Makanya ini kita sampaikan ke jamaah-jamaah saudara kita Jokam yang mudah-mudahan masih punya akal sehat. Akal sehat, enggak berani. Yang ketiga, ini ada dua insya Allah saudara, teman kepengurusan itu termasuk yang disampaikan. Saya dulu ketika mengundurkan diri itu saya baik-baik dengan imam desa, kemudian Mbah kulo kalih jenengan, saya dengan bapak itu sudah seperti anak dan keluarga. Hubungan kita betul-betul kekeluargaan. Karena saya di sini tuh dari bujang, ya atau sampai menikah, sampai punya anak itu saya di sini, di daerah sini ya dengan jenengan dan beberapa imam kelompok sudah seperti anak, sudah seperti keluarga. Ini memang benar, ini saya sampaikan demikian. Memang saya sampai sekarang sebenarnya mereka semua keluarga saya sebenarnya. Namun saat ini masih kondisi lain, betul-betul menganggap apa ya kita ini mau ya merusak dan lain sebagainya. Sangat kasihan dan disayangkan hubungan yang terbangun baik begitu lama ya. Dia juga menjawab, yo podo-podo, sama-sama. Saya juga menganggap sampean kis ning kene iki kaya omahe dhewe nggih Mbah. Lah maksud kula ngeten Mbah, maksud saya begini, kita masih menganggap satu keluarga, mangke kula tak sering-sering nggih sowan silaturahim. Saya tak sering. Terus beliau menjawab, iya ya gak apa-apa, jadi piye-piye tetep sedulur, sing penting engko nek wis mundur ora didapukan, sambungnya sing tertib, IR sing tertib. Nah, saat itu saya bilang iya nggih, nanti tetap silaturahim. Setelah diam terus dia bilang, tapi sik Mas Yong, ngambilnya saya Mas Yong, engko nek sampean jek kerep rene kalau sering kesini, aku engko diawasi, aku kok dicurigai, aku kok malah diperkarane piye lho. Lah mosok jenengan wedi, ya piye ya? Ya sementara ora wae dadi rada renggang. Nah ini saya menghargai, saya kasihan. Memang pesennya dhewe ya, dari penjelasan ini jelas tahu. Saya yang tidak berani atau dia yang tidak berani didatangi, takut tim bersih-bersih. Yang sangat garang itu ketuanya namanya S ya. Bakul pite itu.
Seperti S itu. Yang ditakuti itu karena dia orangnya ya kayak gitulah. Yang kedua, yang takut saya datang itu mubalek daerah sampai sekarang masih aktif gitu. Jualan bebek goreng. Halo, mudah-mudahan dengar. Sampaikan ya para saudaraku yang di dalam yang nonton ini, sampaikan. Itu terakhir kita masih diskusi tentang dalil la Islam jamaah, tidak boleh menghukumi kafir secara sembarangan. Jadi jamaah kita ini bukan sebagai pengesah Islam, biat itu tidak sampai ke ranah sah dan tidak sahnya keislaman dan keimanan seseorang. Ini juga mulai sedikit menerima dari ungkapannya, oh dadi ngono ya Kang ya, kita tidak boleh ya, ada jawaban seperti itu terakhir. Terus dengan dia terakhir saya tanya, lah ngene iki Pak S gimana sikapnya? Yo kemarin saya dijumpai, aku ditemoni Pak S gitu, ketua mubaleknya. Ditakoni, cek ketemu Yongker pura itu. Ya iso-iso wong jenenge kanca, ya iso-iso. Ya wes saiki awakmu tak peringatke, tak peseni gitu, dipeseni. Terus saya tanya yang bersangkutan, "Lah terus piye setelah kamu dapat pesan dari dia, sikapmu nanti dengan saya bagaimana?" Ya aku Mas, karo sampean tetep kanca, tetep saudara. Ning ya kuwi untuk sementara ojo sering-sering rene. Aku menghargai Thayyib kalau begitu. Nanti mungkin bisa lewat WA atau PDF itu. Ada terakhir masih saya lanjut dengan WA. Terus terakhir ada keputusan keimaman 3 ulama, kan peristiwanya setelah di NA ada proses, lalu maklumat kan itulah. Setelah maklumat mereka taat ke keimaman, terus saya udah nggak ada hubungan lagi. Jadi poinnya apa dari mubalek daerah yang satu ini? Ojo sering-sering ini. Jadi 2 kejadian ini saya nggak berani datang atau mereka tidak berani didatangi. Jadi saya mendatangi teman-teman tidak semuanya. Jadi yang saya pandang kira-kira dapat diskusi dengan ilmu, imam desa, imam kelompok, mubalek daerah, itu kan dari tokoh-tokoh itu. Tapi ternyata Allah menghendaki lain, masih kolot, masih kuat doktrinnya. Ya sudah, kita sampai sekarang ya, kita jarang ketemu. Tapi kalau pas ada keperluan apa terus ketemu ya biasa. Ya insyaallah itu. Jadi ini tapi jadi PR Mas, ini kira-kira didatangi pora gitu. Enaknya didatangi apa enggak ya? Terus masih berpikir kalau kita datang mau ngapain gitu. Karena di awal saya sudah menjelaskan poin kekeliruan kita di sini. Kita ditekankan dalilnya jelas, oke, dalilnya jelas. Namun pemahamannya, pengertiannya kita salah. Yang benar ini dasarnya nih, saya ceritakan. Ya, saya ceritakan Mas Dawud. Coba lihat sejarah keamiran khalifah, semua lu paham. Sudah hafal, sudah khatam hadis Bukhari, Muslim, ngajar. Kita tuh sebenarnya Mas nggak awam dengan ilmu seperti ini. Namun selama ini ilmu kita seakan-akan tertutup karena doktrin sejak lahir cengker, apalagi yang bibit tunggul, sarapane mangane bendino ku 5 bab jamaah kita itu doktrin. Ini loh ilmunya yang nggak bisa jawab. Namun pada akhirnya ya sementara jangan sering kesini gitu Mas Dawud. Thayyib, ini masih kita lanjut untuk tentang itu atau selesai ya? Clear ya. Gimana antum tentang jawaban saya? Seperti yang antum bilang tadi, memang gimana, apakah setelah ini kita mau datang ke sana atau tidak? Sebenarnya tergantung dari niat mereka kan. Kalau niat mereka memang mau membuka pikiran, mau menerima kenyataan, merespon apa yang terjadi saat ini, insya Allah kita datang. Tapi kalau kepentingan mereka hanya ingin gontok-gontokan, ingin mencari menang sendiri, ya kita melayani sesuatu yang salah, melayani orang-orang yang salah, yang tidak tepat. Justru yang terjadi malah nanti permusuhan atau perceraian hubungan, ketidakharmonisan. Sedangkan mereka juga semuanya adalah keluarga, ya bule, ya semua keluarga. Maka insya Allah nanti kedepannya juga saya juga punya rencana tetap ke sana, tetap silaturahim. Ya, apapun yang terjadi tetap silaturahim
ketika mereka mau mengatakan apapun itu kita terima dulu, karena memang kita paham bahwa mereka orang-orang yang belum tahu, orang-orang yang masih penuh dengan syubhat dan doktrin. Sehingga sama dengan kita dulu, ketika kita dulu didatangi oleh orang-orang yang berilmu, justru kita menganggap mereka orang-orang yang bodoh, sehingga hati kita sudah angkuh dan acuh tak acuh, tidak mau menerima atau mendengarkan apa yang mereka katakan. Dan ini terjadi pada kita. Mungkin ini Allah membalasnya, dulu kita juga pernah seperti itu, sehingga kita saat ini juga seperti itu kan lagi. Nah, insya Allah lah nanti mungkin bisa bersama-sama ke sana, atau mungkin saya juga sendiri juga tidak apa-apa, dengan keluarga juga. Rencananya saya ke sana dengan keluarga, bawa anak istri, bawa oleh-oleh. Ya, untuk anak yang meninggal, anaknya yang meninggal itu, anaknya sepupu itu kan masih kecil-kecil. Jadi benar yang dikatakan Ustaz Dawud, kita kesana pandai lah, ini kan jadi pertimbangan. Karena kalau saya pribadi di awal itu sudah saya sampaikan semuanya dan ngajak silaturahim, oke, tapi dia enggak berani. Tapi untuk saat ini insya Allah suasana memang berbeda, khususnya di Sukoharjo Utara. Ini buahnya alhamdulillah di dalam itu berkembang biak. Berkembang biak ini sudah tidak ya, dapat alhamdulillah terus itulah. Dan saya pribadi melihat tim bersih-bersih betul-betul apa ya, sudah nggak ada ngeh untuk acara bersih-bersih. Walaupun ada beberapa tokoh wakil imam daerah kenceng, wah harus begini ijek tiap, tapi dari tim bersih yang lain ora perlu. Nah ini kan sebenarnya pro kontra. Nah ini mudah-mudahan sebagai awal baik, barangkali mau hijrah total saudara kita yang ada di Islam Jamaah, harapannya demikian. Kemudian Mas, secara terus terang kalau rindu dengan mereka, rindu ketemu ngobrol, yang kita rindukan saya pribadi tentang ngobrol keilmuan. Saya tuh kalau selesai musyawarah desa, selesai jam 10 pulang paling nggak sampai jam 12. Berdua dengan imam desanya. Penderesan mubalek daerah juga demikian, dengan salah satu mubalek itu sampai malam ngomongnya ilmu. Seneng sekali alhamdulillah. Tapi ya itu seputar kok ujungnya alhamdulillah kita di dalam jamaah ini. Tapi dari ilmuwan tadi deres ini pernah sedikit diperbolehkan ngaji Ibnu Katsir. Itu tahu penjelasan maksud dari firman Allah surat Yunus sekian, sifat malaikat bagaimana, ini seneng sekali gitu rasanya. Pernah ngaji Tibiyan, ada pembawa Al-Quran, seneng banget. Tiba-tiba tidak boleh ya kita sami'na wa ata'na, dalam arti gunda lah iya toh diwacake dalil sabda Nabi, ada pembawa Al-Quran, mubalek do seneng, tiba-tiba tidak boleh lagi sak dermo meneh mikir jane iki piye kan gitu. Nah jadi sebenarnya ingin sekali rindu suasana dengan mereka. Neng mohon maaf, mudah-mudahan yang denger aja diwalik meneh. Loh, aslinya cek pengen yang jamaah toh. Bukan, ora sumprit ora. Aslinya sing ning anu cek pengen, bukan. Yang kita inginkan ngobrol diskusi biar ada titik terang kekeliruan kita di dalam jamaah selama ini gitu loh maksudnya. Baik, nah kita untuk menyingkat waktu, sekarang kita berada di mana ini ya? Kolam renang di Tawangmangu. Udal ini kita dalam acara daurah. Kalau dalam bahasa dulu asrama. Ini insya Allah 3 hari ya, 2 malam 3 hari. Ini yang kita kaji apa namanya, kitab apa? Kalau dulu nyebut kitab karangan gitu. Kita ngaji kitab karangan. Ini sebuah kitab. Oke, sedikit kita cerita tentang ketika kita ngaji. Langsung teringat, insya Allah yang lain juga sama. Nginikin deben ngarniki kitab karangan. Saya teringat kitab karangan. Bahkan ketika di-share dulu, ini kitab karangan dulu pikirannya. Yang saya pikirkan, Jokam sendiri juga tidak paham apa yang dimaksud kitab karangan. Alhamdulillah bapak saya ini sudah almarhum bulan puasa kemarin. Ya kemarin, tapi alhamdulillah sering saya ajak. Kebetulan bapak saya nggak terlalu alot gitu. Yaitu saya tanya, Pak jenengan termasuk wis tua sepuh, cerita tentang perjuangannya Abah. Lah istilah kitab karangan tahu dijelaske ora? Nate dijelaske napa? Mboten. Yo ora le.
Ya wong waktu kuwi pokok ning jaba-jaba rasa dienggo kitab karangan kabeh. Ora disebutne napa nek sak ngertine pake ora. Ning wong-wong ruwe termasuk pake waktu kuwi ning jaba enake kitab Riyadhus Shalihin Bulughul Maram. Berarti terus pikirane itu kitab karangan tuh Riyadhus Shalihin Bulughul Maram. Kuwi gua biuk bid'ah ora kanggo sesat ngoten niku. Lan jenengan dhewe memahami kitab karangan maksudnya apa? Lama nggak bisa jawab. Terus saya bantu untuk napa maksudnya angen-angene wong, pikirane wong terus ditulis. Apa dalil-dalil Quran hadis disusun ditulis. Yo nek kitab karangan mestine angen-angene wong. Wonge mikir, diangen-angen, dikarang terus ditulis. Oh nggih bener nek ngono. Lah nek enek dalile ditulis niku ya niku jenenge duduk karangan le. Ya kok himpunan nggone jamaah kuwi lho. Nah, berarti dalil ditulis diterangne dimangkulne. Berarti jelas ya Pak nggih. Dalam satu poin ketemu. Sing dimaksud kitab karangan menurut versi bapak saya ini memang angen-angene wong ditulis, ngarang jenenge. Nah, termasuk kalau saya tambahi penyanyi itu juga ngarang ya, kalimat kalau diarang dijadikan lagu itu pencipta lagu dan dikarang kan itu. Tapi Pak clear nggih, nek dalil-dalil sing ditulis ku duduk karangan, himpunan nek ngarani. Nah, lan jenengan pun nate buka Bulughul Maram Riyadhus Shalihin kalih tadi nyebutnya satu lagi Bidayah wa Nihayah katanya itu. Jenengan nate yo urung tahu wong gak oleh. Nah, saniki kula kandhani Pak. Bidayah wa Nihayah. Maknane bidayah napa? Bidayah itu kawitan. Wa Nihayah tutuk entek-entekan. Jadi kitab Bidayah wa Nihayah itu ditulis oleh Imam Ibnu Katsir ahli ilmu, saya jelaskan tentang keulamaan, nulis ngomong nih perpulaane Allah sing digawe apa dhisik terus diterangi. Oh sing digawe dhisik kuwi langit, bumi terus disebutke ning Quran ayat ini 6 dina niku Pak. Sampai rampung sok dina kiamat enek siksa kubur, neraka niku ditulis nganggo hadis Bukhari, Muslim ditulis. Walah ngono to le Pak ya ora ora belas ngoten. Lah ndek ben le diceritakne jare Bulughul Maram iku diobong, diuyuwi lah iki. Nah, ini terus coba kita arif. Piye kok sampai ngono? Ternyata enggak ngerti, Pak. Bahkan diceritane diuyuwi dan lain sebagainya. Tapi kita ndak kadang-kadang kalau cerita itu saya enggak masuk nalar. Apa iya? Saya pikir gini. Orang itu kalau tahu buku kertas mesti dibuka. Maka itu bisa jadi ya cerita dongeng ngoyo-woro. Cobalah jenengan roh buku masa terus langsung diuyuwi kan enggak mungkin. Mesti dibuka isinya apa. Terus kalau tahu oh tulisannya Arab. Wong jamaah ngerti nih dalil Quran enek Arabe. Wong pegon dikira Arab kok. Nah, itu enggak kan rasanya enggak mungkin kan. Mosok diuyuwi diobong kan saya rasa enggak itu. Kalau memang ada ya sulit untuk dibuktikan ya. Jadi lah tujuannya apa ya untuk meyakinkan bahwa kitab itu karangan semua elek cara diuyuwi diobong oleh maksudnya hanya gitu. Neng praktek tenan saya kurang ya belum pernah tahu itu. Bapak saya tanya, apa ya nek tenan to Pak sing ya ora roh ning ceritane ngono kuwi ngoten niku. Ya enggak tahu. Gitu. Ya coba ya. Kita ngaji kitab karangan gitu. Ya mungkin termasuk doktrin kitab karangan itu mereka mengatakan bahwa itu kitab karangan dari sisi mungkin mereka itu nggak pernah tahu isinya, nggak pernah ngaji, belum pernah membuka. Kemudian tiba-tiba mengatakan pokoknya selain yang kita kasih sekarang itu kitab karangan semua. Nah, padahal ketika mereka nanti mengkaji isinya, ya itu ternyata isinya juga dari hadis-hadis yang sahih, yang bagus dari ayat-ayat Allah. Pada dasarnya doktrin itu yang menjadi kita itu tertutup dengan apa itu kitab karangan dan apa itu kitab yang dianggap kitab asli. Oh iya. Jadi clear ya para saudaraku semua yang ada di dalam. Jadi istilah kitab karangan tuh nggak jelas, tapi malah justru Ro'yah menafsiri taunya itu angen-angene menungso. Sekarang saya clearkan itu bukan. Jadi yang dimaksud kitab karangan itu ternyata isinya adalah rangkuman dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran, dari hadis-hadis sahih seperti Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, penuh dengan penjelasan para
ulama yang punya kompeten di bidangnya. Maka jenengan kaji mawon bendang padang pikiran, ayo ikut ke sini ada Bulughul Maram, nanti yang terjemah boleh dibaca langsung. Bila nggak mangkul, nanti di session khusus bab mangkul dijelaskan ya mangkul itu gimana, dibaca saja biar jelas, biar padang gitu. Terus apa ditanya nggak saat di Sukoharjo terus imammu sopo ya cuman bukan bertanya imammu sopo, tapi imammu saiki lah presiden toh. Jadi memang mereka sudah membuat framing pertanyaan dengan jawaban mereka sendiri, dan itu sepertinya tidak perlu kita panjang lebar karena mereka memang orang-orang yang nggak tahu tentang bab imam. Iya. Dari awal mereka ngotot sudah kelihatan bahwa pengetahuan mereka tentang sultan, tentang imam, tentang khalifah itu tidak jelas. Tidak jelas ya. Sehingga saya cuma jadi pendengar saja, saya jawab apa adanya, dan itu pun sepertinya mereka tidak senang dengan jawaban-jawaban kita. Iya. Jadi nggak terlalu ditanggapi ya ketika menerangkan keimaman ya. Nah saya sendiri kadang teringat gini, sering saya dulu pernah ditanya siapa, mungkin sampean saiki gak ada imam mas di kono. Saya berpikir jokam atau ya mungkin saya dulu juga seperti saya akui saja. Jadi kita dengan imam itu kok sekarang saya malah mikir dulu kayak anak kecil ketika nonton Power Rangers. Begitu yakin bahwa Power Rangers itu ada, bisa berubah, sampai pengen beli jam Power Rangers biar bisa berubah gitu, seakan-akan begitu. Nah ternyata imam di dalam jokam nanti di akhirat berperan jadi apa bisa menyelamatkan kita seperti Spider-Man, itu nggak ada. Konsep itu betul-betul tidak ada di dalam Islam, itu hayalan belaka. Maka sekarang wah begitu banyak anak kecil yang punya jabatan imam desa, imam kelompok yang meyakini Power Rangers itu ada. Yang meyakini bahwa imam Somben nanti di sana itu, kalau Cak Emir ini saya sebut lagi itu kayak piramid itu berarti percaya adanya Spider-Man itu ya. Nanti di kebun pohon pisang ada laba-laba itu coba digigitkan biar jadi Spider-Man, terobsesi. Berarti cerita karangan itu ya? Cerita karangan itu, karangan kan kitab karangan, cerita karangan. Terus gini mas, coba konsepnya. Kita kan setelah alam barzah kubur itu kan jelas ada maksar, ada telogo kausar itu untuk menjumpai Nabi, terus mizan, timbangan, sirot, ada kisos dan lain sebagainya. Nanti proses Bapak Imam menjumpai royah itu ning ndi ya kira-kira? Perlu ditanyakan, perlu ditanyakan. Sehingga karangan itu dulu ngerti. Ning kadang kita judeke wis mbok kuwi dudu urusane, sing penting sok ning akhirat lah ini padahal ilmu dhewe ya. Enggak alam dhewe ya. Iya. Itu loh Mas, kadang kita makanya kalau ditantang gak wani moro lah, mau ngapain saiki bahas masalah Bapak Imam Somben ning urutan keberapa untuk kumpul dengan royah iku lho. Mesti jawabane, kuwi pikir Somben, wis enak-enak pokoke ning kono. Padahal konsep agama, kubur, akhirat, semuanya itu pasti sudah rinci di dalam Quran dan hadis. Kalau memang ada Somben imam nemoni royah itu pasti ditulis di mana? Rasulullah jelas, datangilah kami, temui kami saya di Telaga Kausar, kalau nggak ada di Mizan, kalau nggak ada di Jisri ya, Sirot gitu. Jelas. Tapi terus ada nggak pesan Rasul? Nah gak ketemu aku golekno imammu. Nah kalau menjumpai kalau mau menjumpai kami nanti ya bisa di sini kan jelas itu. Kalau mau menjumpai imam yang di dunianya saja sembunyi sulit dicari, apalagi di akhirat. Di dunia saja dicari sulitnya luar biasa, apalagi di akhirat. Berarti konsep kosong, konsep nol, karangan. Ini mohon bisa tercerahkan ya saudara-saudaraku. Ayo. Itu misal dibikin bahasa Arab jadi hadis baru. Hadis baru ya. Bapak imam kelompok menyaksikan royahnya, kemudian Bapak desa menyaksikan dari kelompok, daerah ke desa, baru pusat nggak mungkin kenal dengan orang-orang di kelompok, harus tanya dulu imam daerahnya. Iya. Imam daerah nggak kenal, tanya dulu imam desa kenal, tanya dulu imam kelompok. Yang repot itu ketika imam kelompok mengatakan kalau itu digolong di sana. Iya. Sudah tertutup jamaah tapi nggak tertutup krono imam kelompok utang rati GI, terus rati sekseni apik, ini kan repot. Oke. Surganya tertutup itu. Makanya kalau kita datang ngapain? Oh iya, masalah datangi, saya itu pernah di awal-awal itu didatangi satu anggota BP, satu anggota yang resmi itu punya jabatannya itu, yang punya
Itu saya setelah dia tanya banyak, saya jelaskan secara dalil, ya bisa masuk. Saya jane yo setuju Mas dengan itu. Ya udah. Terus singkat cerita, saya sampaikan, ngeten nggih Mas, kita sudah panjang lebar, seharusnya yang datang ke sini itu bukan jenengan. Ini saya menghargai jenengan sebagai tamu karena jenengan unsur keamanan, Pak. Keamanan itu tugasnya ada acara mengamankan, dan ini nggak ada acara apa-apa. Tapi jenengan saya senang sekali jenengan mau datang. Saya tak tanya silaturahim, tapi saya tidak tahu. Mungkin jenengan anggota tim bersih pada saya nggak tahu dan nggak ada yang saya tutupi. Umpama jenengan tim bersih aku ya seneng, duduk ya seneng, siapapun datang saya terima. Nah, pesan saya ini enaknya jenengan sampaikan ke khususnya mubalik daerah yang saat itu jumlahnya kurang lebih 7. Nah, terus kemudian membalik desa keimaman. Terus saya ingin forum jelas, rokyah mendengarkan. Karena saya husnudzon bahkan merasakan jamaah itu betul-betul ingin surga, Pak. Tapi disesatkan, disimpangkan oleh para pengurus. Kalau pengurus sendiri, Pak, banyak kepentingan alot-alot. Kadang kalaupun judet nek ngadepi pengurus gurungnya ya. Maka saya yakin kalau ada forum, saya menjelaskan ini dalilnya, dasarnya. Nanti mubalik itu mau membantah pakai dalil silahkan. Maka jamaah bisa melihat mana yang masuk pakai dalil, mana yang ngawur, jamaah bisa menilai, Pak. Lah keamanan, jaga mengamankan biar tidak terjadi kegaduhan. Jawabannya gimana? Setuju Mas, aku cocok seneng. Yang kok tak sampai nih. Nah, setelah diceritanya disampaikan betul, insya Allah itu masih denger ya disampaikan. Jawabannya Yongker begini. Nah, dalam forum, ya wes gak usah diladeni gitu. Jamaah dipageri gitu. Itu masalah. Jadi kembali lagi, kalau takut itu takut apa yang ditakuti? Kalau jotosan kita ndak ada niat dan saya terus terang nggak berani. Arep jotosan wong gede-gede seragam ireng ya saya ndak berani. Apalagi wongnya oke, tapi nek diskusi keilmuan, karena sejak dulu kita itu diskusinya keilmuan, nah, bukan masalah kuat-kuatan otot gitu. Gimana? Itu. Ya bisa Allah gitu Mas. Ada 3 poin ya, perjalanan hijrah, terus sikap kita saat dilarang mencari ilmu bagaimana, kemudian sedikit ada undangan nih tadi ya, katanya nggak berani ini sebagai undangan atau apa ya, nanti kita pikirkan. Yang ketiga kita sedang daurah memahami ilmu-ilmu fikih, ilmu hadis dan lain sebagainya. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat dan pesan kami untuk saudaraku semua. Ayo, alhamdulillah yang hijrah sudah banyak, ini murni karena keilmuan, tidak ada tuduhan, tidak ada seperti yang dituduhkan sakit hati, anyel, pengen dadi imam, sakmene kayak pengen dadi imam. Kita para mubalik paham imam itu hanya satu kok, sebanyak ini pengen jadi mendak. Jadi alhamdulillah, namun sudah banyak yang berakal sehat, tidak mempan dengan isu-isu seperti itu. Jazakumullah khairan, banyak kurang dan salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا